Karena kalau membaca dengan fokus dan serius itu paham itu. Baca 2 kali 3 kali aja udah Benar. Kalau yang suka baca buku itu dilatih biasa kebiasaan pasti langsung ingat gitu. Apalagi yang kalau baca itu kita ingatnya tuh alurnya. Kan kalau misalnya dulu pelajaran tuh alur ini gitu. Ya akhirnya bisa achievementnya itulah bisa dapat Itu saat sekolah saat sekolah tuh seperti itu. Saat sekolah untuk anak-anak mungkin di sini ikonik banyak yang sekolah Iya, kan. ada yang sekolah ada remaja kan. Jadi kalian kalau misalnya mau ranking 1 nggak cuman doa puasa aja guys, tapi kalian juga harus belajar. Dulu memang di keluarga itu namanya di hidup di pastori ya. Setiap pagi itu jam 4 selalu doa pagi. Besten. Dan itu saya selalu telat. Dan itu kamar saya paling depan. Dan kamar itu dari galvalum, dan di ruko kan. Kalau di ruko kan close gini jadi harus pakai sekatnya galvalum. Jadi papi saya kalau udah doa, udah duduk di depan. Jadi saya pasti bangun gitu. Keras banget, dok. Oke. Gitu. Jadi kita pasti harus jadi sambil kadang sambil tidur tuh doa gitu. Dan kadang bisa lewat ya. Iya. Ya, kebanyakan sih lewatnya. Tapi itu di situ tuh belajar banget gitu. Itu buahnya tuh sekarang gitu. Lebih imannya tuh kuat gitu loh, Bel. Enggak selalu mengingat Tuhan, selalu bawa dalam Tuhan. Karena kadang kalau kita udah punya masalah ataupun bisa pergumulan apa, kadang kita suka lost yang kayak udah deh gitu kan. Tadi kan aku cerita 2 bulan nih di Pertamina. Waktu kontrak magang saya 2 bulan habis, saya mengajukannya ke Mbak Cici. Awalnya tuh gini, Mbak Cici, aku di kontrak cuma 2 bulan gitu. Padahal dari magang itu kampus saya 3,5 bulan gitu. Terus dia bilang, loh cuma 2 bulan? Loh aku kira 6 bulan, dia ngomong gitu. Kira yaudah perpanjang. Akhirnya diperpanjang dia meng-email perpustakaan itu. Dan saya langsung dapat surat itu lagi perpanjangan. Kalau saya nggak nekat, saya sudah waktu itu 2 bulan, dapat 2 bulan saya sudah down. Dan langsung sudah ya udahlah, nggak mungkin dari kampus lo minta 3,5, ini dapatnya 2 bulan. Saya nggak mungkin pas di Pertamina. Nah kadang itu kadang harus kayak break the rules gitu loh. Betul. Kayak ini yang aku alamin di perusahaan sampai sekarang. Kayak orang ngomong apa, aku dapat rules apa, nggak mungkin ini pasti kok bisa. Itu yang aku belum kita coba kan. Kita coba. Overall puji Tuhannya saya bisa magang di Pertamina 4 bulan. Itu masih dan skripsi lagi di Pertamina tapi di Madura. Waktu skripsi saya juga mengandalkan Tuhan dan mengandalkan yang saya kenal waktu di magang. Keren. Nah, dan waktu itu skripsinya dan pas banget itu belum pernah ada di Indonesia tentang community relations. Saya ditantang sama dosen saya. Yuk Bram, kamu udah punya kenalan Pertamina besar ini. Coba kamu penelitian ini, penelitian tentang ini belum ada loh. Setelah dari lulus Pertamina, sudah skripsi udah selesai lulus semua. Sebelum wisuda, nah kan ada waktu jeda tuh 3 bulan sebelum wisuda. Kok nganggur ya, nggak enak ya. Nah, kontak lagi orang Pertamina. Yaudah disuruh kerja. Segampang itu, ayo kamu ke Jakarta kerja, tapi pegawai kontrak di government relation. Jadi hubungan pemerintah. Saya harus ke pemerintah gitu, government relation. Lagi kosong. Tapi aku langsung disuruh kerja dan tidak ada training dan tidak apa dan kontrak. Nah, waktu saya selama magang di sana, orang kerja yang kontrak itu beda benefitnya gitu dan untuk menjadi tetap tuh lama 5 tahun. Nah, dan saat itu saya ada pembukaan MDP komersial dari Smartfriend, program MT komersial Smartfriend, kayak program 6 bulan, kalau kamu lulus kamu jadi supervisor gitu loh. MT, Management Trainee, MDP lah, kalau dulu namanya Management Development Program Komersial, dan itu batch pertama. Jadi Smartfriend baru pertama kali mengadakan MDP program itu. Waktu itu saya sudah ikutin itu prosesnya MDP sampai lolos Bel, sampai nego gaji. Bukan nego gaji, kayak MDP itu udah dapat gaji pokok dan tawaran menariknya dia langsung jadi karyawan permanen. Nah, dan di hari yang sama jam 4 sore saya ditelepon sama Pertamina Pusat sana. Pak,
siapa aku lupa namanya itu, lupa aku. Terus Bram, lu jadi nggak sini? Lu jadi gue kirim nih suratnya, lu sign digital ya. Sign digital kan kalau jauh gitu kita sign digital, kita kirim lagi untuk sign kontrak kerja gitu. Terus aduh gimana nih? Konsultasi sama orang tua. Gimana ini kalau itu Smart Friend tuh masih di Surabaya, belum belum ke Bali. Oh, itu di Surabaya. Masih di Surabaya. Papa ngomong, Bram, lu enggak usah, lu bantu pelayanan Tuhan di pelayanan di sini. Oh, oke. Maksudnya Bapak tuh di sini? Iya, di sini aja. Masa di Sidoarjo. Kamu main musik pelayanan di sini gitu kan. Ya udah akhirnya saya sama Papa memutuskan untuk saya menolak Pertamina. Aduh itu perusahaannya tuh gede banget itu. Itu gede banget. Itu terjamin lah ya kan. Tapi saya lihat untuk jenjang karir lebih menjanjikan di Smart Friend waktu itu, karena MDP lah ya. Waktu itu sih Papa ngomong, biasanya kamu kalau manajemen ini gampang naiknya, Bram, cepet gitu. Di Smart Friend akhirnya saya memilih Smart Friend dan saya masuk, dan setelah itu 6 bulan saya melakukan trainee itu di Surabaya, dan sampai akhirnya puji Tuhan waktu itu kan se-Indonesia Raya nih programnya Bel. Oh iya. Kan ada se-Indonesia. Di Indonesia itu ada 80 orang yang lolos ini MDP ini dari sekitar 18 ribuan, itu cuma dipilih 100. Banyak banget. Ya. Dipilih 100. Dari 100 itu sisa 80. Saya tahu kok di akhir tahun kita mau kelulusan untuk menjadi supervisor. Itu sisa 80 orang dan itu kita ke Jakarta. Terus habis itu saya waktu itu ujian terakhir ini salah satu achievement juga. Waktu itu ujian lulus terakhir itu ujian presentasi di depan CEO, di depan untuk supaya saya bisa jadi supervisor. Saya ranking 8. Ya maksud nggak bisa ranking 1, tapi seenggaknya bisa masuk 10 besar itu. Itu keren loh gitu. Ya maksudnya saya bisa ngalahin anak-anak yang ITB lah, yang lulusan ITB. Jadi se-Indonesia itu waktu MT itu semua dari ITB, dari Unpad, dari banyak universitas, dari UNER lah, dari yang bergengsi lah ya, yang kita tahu. Yang dari Petra cuma saya aja. Setelah itu waktu 6 bulan setelah 6 bulan supervisor dikirim lah ke regional. Saya regional Jawa Timur Bali Musra. Nah, saya ditempatkan di kota Surabaya sebagai area sales supervisor. Nah, jadi waktu itu saya membawahi ada 5 orang sales dan 20 promotor. Pokoknya membawain distributor lah. Ada membawain orang-orang yang bekerja untuk selling kita ke toko-toko. Nah, after that setelah itu 7 bulanan ada rolling di Bali, kosong, nggak ada orang. Nah, dan berpikirlah saya untuk wah ini aku harus kejar nih Bali, aku nggak mau di Surabaya aja gitu kan. Aku sebenarnya waktu itu papi kan agak sedih kok, aku nggak boleh ke Jakarta gitu kan, di Surabaya. Nah ini pas nih di Bali gitu, aku bilang aja nanti ditugaskan ke sana gitu. Oh, okay. Sorry cheating. Kita nggak mau bagian ini. Sebenarnya saya tuh nggak boleh kemana-mana. Disuruh bantu pelayanan di sana. Itu udah mandat kan? Bisa dia langsung pergi dong. Ya jadi waktu itu pemilih untuk di Bali itu di Bali itu dipilih sama RH Regional Head. Dan memang nggak ada tesnya nggak ada. Nah saya cuma membuktikan aja dengan pekerjaan saya dan baik lagi totalitas lagi dan ilmu satu sih ilmunya, ilmu bukan menjilat ya, ilmu mendekatkan diri dengan bos dan membuat teman. Make a relationship, good relationship. Betul. Relationship itu juga bukan hanya sekedar you ngomong jawab apa enggak. Sampai benar-benar memperhatikan keluarganya, memperhatikan apa. Itu relationship itu sampai seperti itu. Ya. Jadi sama regional head saya itu langsung saya nggak tahu entah apa, sama manajer saya juga punya hubungan baik. Akhirnya saya dapat mutasi di Bali.
Oh. Ya, dimutasi di Bali dan langsunglah saya happy. Dan papa ya Langsung, saya dipindahin ke Bali, harus ke sana ini, nggak boleh nggak ke sana. Papa saya sempat, nggak mungkin, sini saya telepon. Loh, ngapain telepon? Kerjaan saya lagi begini. Ngapain ngurusin ini? Nanti dikirain kok kan saya sudah membawa perusahaan, kok orang tua yang ngatur. Saya kan kerja atas diri saya sendiri. Maksudnya perusahaan masa diatur orang tua ya, gitu orang tua kan gitu. Udah kayak anak sekolahan aja ya, gitu. Anak sekolahan aja. Jadi akhirnya saya dapat area di Bali. Area di Bali, ya siapa sih nggak mau maksudnya kerja di Bali dengan kerja di Bali lah gitu loh. Kerja di Bali dipindah. Kerja sambil liburan maksudnya? Ya, sometimes itu sempat berpikir kan? Seperti itu. Karena aku sering banget dengar orang kayak gitu, dengar orang ngomong kayak gitu. Tapi waktu di Bali saya langsung dapat tempat yang gak enak. Dan ini baru saya tahu maksud Tuhan. Saya sekarang saya kan manajer area membawain Denpasar, Gianyar, Bangli, Kelungkung, Karangasem. Dan saya sudah merasakan ini semua. Dan udah tahu kondisinya semua, seperti kondisi apa semua. Dan jadi ya dan itu memang Tuhan banget dan itu memang rencana Tuhan dan itu Tuhan atur.